中的光点燃了梦魇，站在云端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Tekanan di benteng gunung segera dikurangi ketika pasukan dari Aliansi Hitam tersebar dalam kekalahan. Pertempuran besar yang hebat telah berakhir dengan cara anti klimaks dengan tekanan yang mengesankan Xiaoyan. Harus dikatakan bahwa kekuatan dari api surgawi benar-benar terlalu menakutkan. Tentu saja, tepatnya, itu adalah efek spesial dari Fallen Heart Flame untuk memanggil api hati yang terlalu mengerikan. Saat dia memanggil api jantung melawan lawan yang lebih kuat atau memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia mungkin tidak dapat menyebabkan mereka menyala sendiri, tetapi dia akan dapat mengalihkan perhatian ketika mereka mencoba untuk menekannya. Dengan cara ini, kekuatan bertarung mereka akan sedikit melemah. Jika dia bertemu lawan yang jauh lebih lemah darinya, nyala jantung akan menjadi kunci yang mengambil nyawa mereka. Orang-orang dari Aliansi Hitam yang menyala sendiri dan berubah menjadi abu adalah contoh terbaik. Ancaman terhadap benteng itu diselesaikan ketika pasukan dari Aliansi Hitam tersebar di tempat retret. Banyak sosok hitam muncul dari benteng dan mulai membersihkan kekacauan setelah pertempuran besar. Xiaoyan, Xiao Li, Ziyan, dan yang lainnya sedang duduk di aula besar di tengah-tengah benteng. Meskipun semua orang sedikit lelah, ini semua ditekan oleh kegembiraan mereka dari pertempuran besar yang intens tadi. Saya tidak mengharapkan Anda menjadi begitu jahat. Anda sebenarnya benar-benar menyelesaikan Fan Lao. Dia adalah seorang elit Du Huang. Jika berita ini menyebar, itu kemungkinan akan menyebabkan Black Corner region berguncang dengan keras. Lin yang tertegun selama beberapa saat setelah mendengar berita bahwa Fan Lao dibunuh oleh Xiaoyan sebelum akhirnya dia memukul bibirnya dan berbicara. Xiaoyan tersenyum, tetapi tidak terus terjerat dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya ke semua orang dan berkata sambil tersenyum, Xiaoyan berterima kasih kepada semua orang di sini untuk kebaikan kali ini. Jika ada peluang di masa depan, Xiaoyan belum selesai berbicara ketika Lin Yan menyela, kami sudah saling kenal sejak lama. Lupakan kata-kata membosankan ini. Jika saya menemui masalah di masa depan, saya akan datang dan mencari Anda bahkan jika Anda tidak membuka mulut. Xiaoyan tercengang sebelum dia segera tersenyum dan mengangguk. Karakter orang ini sesederhana seperti dulu. Hai, Xiaoyan, saya juga telah berkontribusi banyak. Anda lebih baik tidak lupa. Ketika Ziyan di samping melihat bahwa Xiaoyan hanya berterima kasih kepada Lin Yan, dia segera bergumam dengan tidak senang. Tenang, gadis kecil. Saya tidak akan melupakan pil transformasi tubuh Anda. Xiaoyan menepuk kepala Ziyan saat dia tersenyum dan menyanjung Ziyan sampai dia tersenyum. Saya rasa saya tidak perlu bersikap sopan terhadap Anda berdua kan? Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke arah Wu Hao dan Hu Jia di samping dan berbicara dengan senyum. Keduanya tersenyum dan mengangguk. Termasuk 2 tahun ini, mereka bertiga bisa dianggap teman lama. Dari tidak melihat mata ke mata kembali pada hari ke hari mereka telah bergandengan tangan untuk membentuk fraksi seperti Pan Get. Perasaan ramah di antara ketiganya telah tumbuh semakin lembut. Wu Hao sedikit kaku ketika berurusan dengan masalah, tetapi sangat sulit baginya untuk tidak setia begitu ia mengenali seseorang sebagai seorang teman. Hu Jia sangat pintar, dan juga orang asli yang tidak menyembunyikan perasaannya. Hubungannya dengan Xiaoyan juga sama bagusnya. Oleh karena itu, dia tidak mempermasalahkan kata-kata terima kasih yang tidak berarti itu. Semua orang berterima kasih satu sama lain sebelum Xiaoyan akhirnya mengalihkan tatapannya ke arah Xiao Li yang berada di kursi pemimpin di aula.
Karena mereka ditekan untuk waktu sebelumnya, Xiao Yan tidak mengamati Xiao Li secara detail. Sekarang setelah dia diam dan melihat, alisnya juga sedikit merajut. 2 tahun telah menambahkan beberapa kedinginan ke wajah Xiao Li. Namun, aura kematian samar yang tersisa di antara alisnya sangat jelas di mata seseorang seperti Xiao Yan yang kekuatan spiritualnya sangat kuat. Saudara kedua, apa yang terjadi pada Anda selama 2 tahun ini? Xiao Yan ragu sejenak sebelum tanpa sadar membuka mulut untuk menanyakan. Wajah Xiao Li, yang awalnya tersenyum saat dia melihat Xiao Yan berbicara dengan teman-temannya, tiba-tiba menjadi membosankan ketika dia mendengar pertanyaan ini. Senyumnya juga perlahan ditarik saat dia terdiam. Suasana yang agak menggembirakan dari aula besar itu perlahan-lahan mereda mengikuti keheningan Xiao Li. Semua orang melihat ekspresi mantan sebelum menatap mata satu sama lain. Mereka semua memiliki sedikit keraguan. Akhirnya, Hu Jia, siapa lebih sensitif sebagai perempuan, memberi Wu Hao dan yang lainnya melihat dengan matanya sebelum diam-diam mundur dari aula. Dia bahkan dengan lembut menutup pintu ketika dia pergi. Tatapan Xiao Yan memperhatikan Xiao Li yang diam-diam. Dia tidak membuka mulutnya untuk menghentikan Lin Yan dan yang lainnya pergi. Dari aura kematian yang tersisa di alis Xiao Li, seolah-olah dia adalah orang yang kematiannya sudah dekat. Situasi semacam ini tidak memungkinkan untuk sedikit kelalaian pada bagian Xiao Yan. Setelah beberapa saat di bawah tatapan tegang terus-menerus Xiao Yan, Xiao Li akhirnya menghela nafas panjang. Dia mengungkapkan senyum pahit ke arah Xiao Yan dan perlahan berkata, "Xiao Yanzi, kamu adalah orang yang paling luar biasa di klan Xiao kami. Sebelum saya tiba, kakak laki-laki memberitahu saya bahwa saya bisa mati tetapi Anda tidak bisa. Saya tidak memiliki sedikit pun ketidaksetujuan dengan poin ini." Wajah Xiao yang sedikit bergetar. Bahkan dengan kekuatan mentalnya, hidungnya tidak bisa menahan dorongan untuk berubah asam pada kata-kata ini. "Setelah saya mengetahui kematian Anda di Akademi Jianan saat itu, saya ingin langsung pergi dan menemukan orang-orang yang telah berpartisipasi dalam serangan menyelinap untuk melibatkan mereka dalam pertarungan habis-habisan karena pembalasan dendam yang besar dari Xiao Clan." Xiao Li mengingat keputusasaan dan kegilaan dalam hatinya ketika dia mengetahui berita itu. Tinjunya tanpa sadar mengeras. "Jika kamu benar-benar mati, kemungkinan klan Xiao akan hancur total. Saya telah mengalami keputusasaan ini selama sekitar 2 bulan atau lebih sebelum akhirnya saya menekan dorongan untuk pergi dan menemukan orang-orang ini untuk bertarung di dalam hati saya. Karena kamu sudah tidak ada lagi, beban hanya bisa dibawa oleh saudara kedua. Namun, saya tahu bahwa mengingat kecepatan pelatihan saya, sepertinya saya tidak akan dapat mencapai kekuatan yang mampu membalas dendam pada Mystic Cloud Sector di masa mendatang. Namun, beruntung bahwa surga tidak meninggalkan satu jalan yang mengarah ke jalan buntu. Sekitar setengah tahun setelah berita kematian Anda telah tersebar, saya telah melarikan diri ke pegunungan yang dalam sambil dikejar. Secara kebetulan, saya memperoleh sesuatu. Suatu panas berapi-api tiba-tiba melonjak ke mata Xiao Li ketika dia berbicara sampai titik ini. Emosi Xiao Yan juga menjadi sedikit tegang. Dia bisa merasakan bahwa alasan kakak kedua berubah menjadi seperti ini pasti karena hal yang dia dapatkan. Di antara hal-hal yang saya dapatkan, ada 1 botol pil obat dengan 2 pil obat berwarna merah di dalamnya. Menurut informasi yang tertulis di botol, pil obat jenis ini dapat dengan paksa meningkatkan kekuatan seseorang yang ada di sekitar kelas Dado Shi sampai ke kelas Dowang. Namun, begitu pil obat digunakan, seseorang hanya bisa mempertahankan kehidupannya selama 3 tahun. Dengan kata lain, pil obat ini pada dasarnya menggunakan semua sisa hidup seseorang untuk ditukarkan dengan kekuatan Do Uang selama 3 tahun. Sebuah pusing tiba-tiba menyerbu ke kepala Xiao Yan. Dia mengaduk semua ingatan dalam pikirannya sebelum akhirnya menemukan pil obat yang mirip dengan yang baru saja disebutkan Xiao Li.
Pil penyelamat kehidupan. Xiao Li juga agak terkejut dengan kemampuan Xiao Yan untuk memanggil nama pil obat yang telah lama hilang di benua itu. Namun, dia akhirnya mengangguk. Xiao Yan segera duduk lemah di kursinya ketika dia melihat Xiao Li mengangguk. Dia menggaruk kepalanya dengan kedua tangannya. Wajahnya gelap dan suram. Pil obat ini adalah sesuatu yang Yao Lao katakan kepadanya selama perjalanan mereka. Bahkan suaranya dipenuhi dengan rasa sayang dan kekaguman ketika dia berbicara tentang pil obat jenis ini. Pil penyelamat kehidupan. Itu adalah pil obat yang pernah mengguncang seluruh benua beberapa tahun yang lalu. Itu bisa dianggap berada di puncak tingkat ketujuh. Pencipta pil obat jenis ini adalah seorang Grandmaster Alkemis yang memiliki reputasi yang sangat baik. Aspek yang paling menakutkan dari pil obat ini adalah ia mampu menciptakan banyak ahli doang. Bisa dibayangkan betapa sukanya orang-orang ketika pil yang satu ini mampu melewati semua kesengsaraan pelatihan yang harus mereka jalani untuk naik ke level ini. Meskipun jenis kekuatan pinjaman sementara ini diperoleh dengan menghambur-hamburkan nyawa seseorang, yang mana dari orang-orang yang benar-benar dapat mengandalkan pelatihan normal untuk mencapai kelas doang tidak memiliki bakat pelatihan yang luar biasa. Bagaimana mungkin bakat ini menjadi sesuatu yang dimiliki semua orang? Oleh karena itu membangkitkan kegilaan dari banyak orang pada saat pil obat jenis ini lahir. Beberapa fraksi tingkat pertama di benua memiliki gear ekstrim untuk itu. Setelah semua, siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin dapat membuat ahli doang. Bayangkan saja, siapa yang bisa mengalahkan fraksi jika memiliki 1.000 atau 10.000 tentara doang. Namun, kegilaan semacam ini tidak berlangsung lama sebelum akhirnya dimusnahkan. Ini karena sang alkemis yang menciptakan pil Life Devouring telah menghilang semalam bersama dengan formula obat untuk Life Devouring Pill. Masih ada beberapa orang yang tidak menyerah dan mencarinya di mana-mana selama periode singkat setelah dia menghilang. Namun, seiring berlalunya waktu, kegilaan yang mengguncang seluruh benua secara bertahap menjadi tenang. Apa yang disebut pil Life Devouring secara bertahap menghilang di sungai waktu yang panjang. Bahkan mencapai sejauh itu asing bagi banyak alkemis hari ini. Seandainya Yao Lao tidak sekali-sekali memberitahunya informasi terkait, kemungkinan besar Xiao Yan tidak akan mengetahui beberapa rahasia dunia alkemis ini sejak lama. Tentu saja, Xiao Yan saat ini tidak memiliki mood untuk peduli tentang betapa hebatnya Life Devouring Pill. Dia hanya tahu bahwa itu hampir 2 tahun sejak Xiao Li mengkonsumsi pil obat. Dengan kata lain, itu berarti bahwa ia hanya memiliki sekitar 1 tahun lagi untuk hidup. Ekspresi Xiao Yan sedikit pucat. Matanya dipenuhi dengan benang-benang darah. Sesaat kemudian, dia tidak bisa menahan mengangkat kepalanya dan menangis dengan marah. Anda jelas tahu bahwa benda ini melampaui umur Anda dengan imbalan kekuatan. Mengapa Anda memakannya? Xiao Li tanpa daya menggelengkan kepalanya dalam menghadapi suara marah Xiao Yan. Dia berkata, Anda telah meninggal. Apalagi yang bisa saya lakukan? Jika saya tidak melakukan ini, berapa tahun lagi sebelum saya dapat membalas Anda? Xiao Yan terkejut sebelum dia segera tiba-tiba mengerti. Hehehe, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Anda hidup adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Kakak kedua tidak penting. Klan Xiao hanya bisa mengandalkanmu. Xiao Li tersenyum saat dia melihat wajah Xiao Yan yang putus asa. Dia menepuk bahu pemain dan merenung sejenak. Dengan sebuah flip dari tangannya, sebuah botol yang agak aneh dan transparan muncul di tangannya. Dia dengan hati-hati menempatkan botol di atas meja. Xiao Li melihat ke kiri dan ke kanan sebelum menekan suaranya dan berkata, "Saudara ketiga, ini adalah apa yang disebut pil Life Devouring. Ini mungkin yang terakhir di seluruh benua." Xiao Yan sedikit terkejut.
Dia membalikkan kepalanya dan segera memfokuskan pandangannya pada pil obat berbentuk darah berwarna di dalam botol batu giok. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.